Terdeteksi pemain sedang menonton video. Apakah Anda ingin mendapatkan sistem kultivasi tanpa batas? Harganya 300 koin. Memulai transmisi. Tuan rumah telah ditransmisikan ke dunia kultivasi. 10 hari sebelum tuan rumah lahir. Sistem telah mengatur kultivasi pemain di alam Tiandi. Bumi berdoa agar Anda menikmati permainan Anda. Awalnya, saya pikir itu hanya lelucon video pendek. Sampai saya menemukan diri saya di dalam rahim ibu, saya harus menerimanya. Demi keselamatan ibu, saya menekan kultivasi alam Tiandi saya. Saya hanya mengeluarkan batu dewa untuk melihat keluar. Namun, saat saya membuka mata, saya melihat ibu saya akan meminum sup anak-anak. Saya terkejut dan buru-buru menggunakan batu dewa untuk mencari. Ibu, jangan minum. Itu berkhasiat. Kata-kata itu mengejutkan ibu saya, dan dia menjatuhkan mangkuk sup. Tepat saat itu, seorang pria berlumuran darah muncul. Dia melirik para pelayan yang gemetar di sekelilingnya, lalu merebut ponsel ibu saya dan mengembalikannya. Nyonya, ada apa? Apa yang terjadi? Ibu menenangkan diri setelah beberapa saat, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Saya sepertinya mendengar suara putra kami. Anak itu belum lahir tapi sudah bisa berbicara dengannya. Itu membuktikan apa? Anaknya jenius. Jenius? Mungkinkah anak itu sudah terbangun di rahim? Melihat tatapan bingung pria itu, ibu merasa senang sekaligus tegang. Benarkah? Anak saya baru saja menyuruh saya untuk tidak minum sup tonik itu. Mendengar ini, pria itu mengernyitkan dahi, datang ke tanah, mengambil mangkuk yang pecah, dan menciumnya. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis. Sup tonik ini mengandung pil penggugur janin. Siapa? Siapa yang begitu kejam ingin menghancurkan garis keturunan keluarga saya? Mendengar ini, wajah ibu pucat. Jika dia meminum pil penggugur janin itu barusan, akibatnya akan mengerikan. Memikirkan ini, dia membelai perutnya dan tersenyum lega. Dengan marah, ayah memanggil semua pelayan ke aula. Semua pelayan di kediaman Ye gemetar. Akhirnya, menurut seorang pelayan yang diperas, sup tonik hari ini dibuat oleh seorang pelayan yang baru datang. Orang itu sudah tidak ada. Melihat ayah akan menghukum semua pelayan kediaman Ye. Saya menyuruhnya untuk mengirimkan pesan kepadanya menggunakan batu dewa. Ayah, pelayan itu belum pergi jauh. Di bawah pohon besar di luar gerbang timur. Mendengar ini, pria itu memandang perut istrinya dengan ekspresi terkejut. Mungkinkah apa yang dikatakan istrinya benar? Putranya benar-benar luar biasa. Hahaha, anakku, jangan khawatir. Ayahmu tidak akan mundur. Begitu dia selesai berbicara, sosok pria itu menghilang. Tak lama kemudian, dia kembali dengan seorang pelayan yang tertangkap. Wanita itu saat ini berteriak dengan tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana kalian menemukanku? Untuk meracuni, orang ini telah merencanakan selama bertahun-tahun. Meskipun ketahuan sekarang, dia menolak untuk mengungkapkan dalang di balik layar. Tanpa pilihan, ayah memenjarakannya dan menyiksanya dengan keras. Suara yang tidak dapat dipahami terdengar di benaknya. Ayah, mengapa repot-repot tidak menggunakan teknik pencarian jiwa? Mendengar ini, pria itu terkejut. Teknik pencarian jiwa adalah tabu di dunia kultivasi. Setelah digunakan, itu akan dihukum oleh seluruh dunia kultivasi. Paling ringan, akan dianggap sebagai kultivator iblis. Jika dihukum, dia akan diburu oleh semua dunia kultivasi. Mungkinkah putranya ini reinkarnasi dari dewa iblis? Setelah menyelesaikan ini, kami bertiga mulai mengobrol santai. Mengetahui ketidakpedulian ayah, saya sangat terkejut. Ini pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajah ayah menjadi bersemangat. Nak, alam kultivasimu apa sekarang? Mendengar ini, saya terdiam. Jika saya mengatakan saya berada di alam Tiandi, mungkin tidak ada yang percaya. Melalui deteksi batu dewa, saya tahu bahwa alam Tiandi belum muncul di dunia kultivasi selama 100.000 tahun. Untuk tidak menakuti mereka, saya mengaku sudah mencapai inti emas. Meskipun demikian, keduanya masih terkejut. Di rahim sudah inti emas, lahir bukankah akan menjadi dewa? Ini tidak bisa tidak membuat ayah menghela nafas bahwa Ye Chen memiliki bakat luar biasa. Tepat pada saat ini, keduanya tiba-tiba terpana dan melihat ke atas. Langit yang awalnya tenang kini berubah menjadi badai, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya turun. Sebuah daftar yang ditenun oleh langit agung terbentang, dampaknya yang mengguncang akan mempengaruhi seluruh dunia. Oleh karena itu, hukum alam semesta telah disempurnakan. Kini papan peringkat emas Song Meng akan segera mengumumkan 100 kultivator teratas di alam kultivasi. Siapapun yang masuk dalam daftar akan menerima hadiah dari langit agung. Seluruh alam kultivasi mendidih. Tak terhitung kultivator yang dengan antusias menatap daftar raksasa di udara. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak tahu apa itu papan peringkat emas, namun beberapa keluarga kuno telah menemukan jejaknya dalam catatan kuno. Dikisahkan, 100.000 tahun lalu, ketika hukum alam semesta disempurnakan, langit agung pernah menurunkan papan peringkat emas yang mengevakuasi seluruh dunia. Setiap kali, daftar ini akan mengungkap 100 kultivator teratas dan menurunkan hadiah surgawi untuk memotivasi para kultivator. Entah kali ini berapa banyak kultivator tua yang akan terungkap. Melalui para dewa,
Saya melihat banyak kultivator yang tidak tahu mengira itu adalah hadiah surgawi. Mereka bergegas ke langit untuk mencoba mengambilnya. Akibatnya, semuanya dihancurkan menjadi abu oleh petir surgawi. Seiring waktu, tidak ada lagi yang berani mendekati papan peringkat emas. Peringkat ke-100. Chen Mingdao, Alam Raja Suci. Hadiah, benih spiritual langit awal. Segera setelah itu, papan peringkat emas menampilkan nama pertama. Banyak orang terkejut melihatnya. Alam Raja Suci yang legendaris ternyata hanya ada di peringkat 100 teratas. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka tetapi tidak dapat mencapai alam ini. Adapun benih spiritual langit awal, banyak orang bahkan belum pernah mendengarnya. Di sebuah ruang rahasia yang jauh di Hanyou, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka matanya. Aku tidak menyangka Chen Mingdao, setelah berpura-pura mati dan mengasingkan diri bertahun-tahun, ternyata terekspos oleh papan peringkat emas ini. Jika musuhku tahu, itu akan buruk. Namun, sebelum dia sempat marah, dia melihat aura misterius muncul di depannya. Ternyata benih spiritual langit awal. Hahaha, aku punya harapan untuk menerobos. Adegan demi adegan seperti ini terjadi di alam kultivasi. Mereka yang terekspos adalah kepala keluarga besar, pemilik klan besar, kultivator iblis jahat, bahkan ras iblis yang memusuhi umat manusia juga terdaftar. Adapun hadiahnya, itu membuat para penguasa semakin bersemangat. Peringkat ke-50, Liu Shiming, Alam Raja Suci. Hadiah, satu benih spiritual Hongmeng. Di dalam bumi, seorang pria tiba-tiba membuka matanya. Benih spiritual Hongmeng? Bagaimana mungkin benih spiritual Hongmeng? Baru peringkat ke-50 saja sudah muncul hal seperti ini. Di mata pria itu, di samping kekecewaan, ada lebih banyak kegembiraan. Dia bukan Liu Shiming yang baru saja terekspos, tetapi Kaisar Pedang Abadi Long Aotian, yang diakui sebagai yang terkuat di alam kultivasi. Jika dia mendapatkan benih spiritual Hongmeng, dia akan memiliki harapan untuk naik ke tingkat berikutnya dan menjadi Kaisar Dewa. Yang mengejutkan, mulai dari peringkat ke-30, papan peringkat emas hanya mengungkapkan nama. Hadiahnya disembunyikan. Peringkat ke-15, Kaisar Dewa Kunpeng, Kuo Yunpeng. Alam Kaisar Semi. Peringkat ke-14, Kaisar Iblis Naga. Alam Kaisar Agung. Peringkat ke-6, Kaisar Abadi Changsheng, San Jingrong. Alam Kaisar Abadi. Saat ini, semua kultivator telah mendidih. Akhirnya, seorang Kaisar Abadi muncul di daftar. Kaisar Abadi Changsheng ini adalah Kaisar Abadi baru yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Konon bakatnya tidak terlalu bagus, tetapi ia memiliki tubuh abadi yang konon tidak bisa mati. Setelah puluhan ribu tahun kultivasi, barulah ia menerobos menjadi Kaisar Abadi. Peringkat ke-5. King Han saat ini memiliki ekspresi yang tak dapat dipercaya. Dia tidak berani percaya bahwa dia ternyata adalah yang terakhir. Kaisar Abadi yang dia ketahui, ditambah dirinya, totalnya hanya 9. Ini berarti setidaknya ada 2 Kaisar Abadi yang tidak dia ketahui, dan keduanya lebih kuat darinya. Peringkat ke-4, Kaisar Abadi Ye Hao. Munculnya nama kali ini membuat semua orang bingung, karena tidak ada yang pernah mendengar nama ini. Secara logika, menerobos menjadi Kaisar Abadi pasti akan memicu resonansi alam semesta. Bagaimana mungkin ada Kaisar leluhur yang tidak diketahui dunia? Jadi semua orang bertanya-tanya siapa Ye Hao ini. Kaisar leluhur peringkat ke-3. Kaisar leluhur Jing, peringkat kedua Long Aotian, Kaisar leluhur Jing. Ketika nama peringkat kedua diumumkan, semua orang terkejut. Bagaimana mungkin? Aku bisa menerima Kaisar leluhur Shuhu di peringkat ketiga. Ternyata Kaisar leluhur Long hanya peringkat kedua. Dia diakui sebagai Kaisar leluhur terkuat. Papan peringkat ini sungguh tidak terduga. Long Aotian adalah Kaisar leluhur terkuat yang mereka akui, pernah menaklukkan sebuah era dan membuat semua jenius tidak berdaya. Sekarang dia hanya bisa berada di peringkat kedua. Long Aotian sendiri juga tidak percaya saat melihat langit. Menarik. Aku ternyata hanya peringkat kedua. Tiba-tiba, sosok-sosok ilusi dewa dan iblis muncul di langit. Di bawah tatapan semua orang, mereka membungkuk hormat ke arah papan peringkat. Suara Dao kembali terdengar. Peringkat pertama, Ye Chen, Kaisar Langit. Setelah peringkat pertama terungkap, semua orang yang berstatus Kaisar leluhur terdiam, tercengang. Setelah beberapa saat, kerumunan akhirnya bereaksi. Apa? Kaisar Langit? Siapa dia? Aku belum pernah mendengarnya. Ternyata dia adalah Kaisar Langit legendaris. Sudah 10.000 tahun. Sudah 10.000 tahun aku tidak melihat Kaisar Langit. Apakah Kaisar Langit benar-benar masih ada? Jika bukan karena papan peringkat Hongmeng, mungkin aku tidak akan pernah tahu ada Kaisar Langit lain. Apakah ini Kaisar Langit yang sebelumnya? Tapi nama itu sepertinya bukan. Aku lupa siapa nama Kaisar Langit sebelumnya. Itu dari keluarga Hong. Kaisar Langit Hong Huang. Jelas bukan Kaisar Langit tanpa julukan ini. Mungkin dia seorang petapa tua yang baru saja menerobos. Kita tidak tahu. Dia menerobos menjadi Kaisar Langit, tapi belum ada fenomena surgawi. Secara teori, semakin tinggi tingkat kultivasi saat menerobos, semakin kuat fenomena surgawinya. Petir surgawinya juga akan semakin kuat.
Terutama saat menerobos menjadi kaisar langit, petir surgawi seharusnya yang terkuat. Mereka pasti tahu ini. Tapi justru ada kaisar langit yang tidak diketahui siapapun ini. Bisa menduduki peringkat pertama di papan peringkat Hong Meng sungguh aneh. Ternyata dia kaisar langit. Tidak heran dia bisa jadi nomor satu. King Han menatap papan peringkat Hong Meng dengan tercengang. Dia adalah kaisar leluhur. Jadi dia tahu betapa sulitnya menerobos menjadi kaisar langit. Bertahun-tahun berlalu, dia masih belum membuat kemajuan. Dia masih di tahap tengah kaisar leluhur. Mencapai tahap akhir atau sempurna akan sangat sulit. Kalah dari seorang kaisar langit. Sungguh tidak rela. Tapi siapa kaisar langit ini? Dia sudah hidup bertahun-tahun. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Orang yang bisa berkultivasi menjadi kaisar langit pasti bukan orang biasa. Tidak ada alasan untuk tidak pernah mendengarnya. Dia bertempur selama puluhan ribu tahun, melawan tak terhitung banyaknya jenius pria dan wanita. Jalannya ditempa dengan kekuatan. Dia mengingat setiap jenius, hanya saja Ye Chen ini terasa asing baginya. Bahkan namanya baru pertama kali didengar. Mungkinkah dia seorang petapa tua yang tidak pernah keluar dan berkultivasi dalam pengasingan hingga menjadi kaisar langit? Atau mungkinkah dia seorang petapa tua yang tidak mati dan baru hari ini namanya terungkap di papan peringkat? Selain kedua kemungkinan ini, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Kaisar langit, Long Ao Tian tiba-tiba berdiri, menatap papan peringkat Hong Meng dengan terkejut. Tak disangka ternyata itu adalah tingkat langit dan bumi. Dia mengira itu adalah leluhur kuat di depannya. Kalau begitu, keakuratan peringkat merah emas ini terlalu tinggi. Jangan lihat dia sebagai leluhur terkuat, di depan langit dan bumi, dirinya tetap seperti semut, di atas tingkat bumi. Setiap perbedaan satu tingkat besar seperti perbedaan langit dan bumi, tidak mungkin bisa melawan. Leluhur bisa dengan mudah menghancurkan tingkat bumi bisa dengan mudah menghancurkan tingkat kuasi bumi, dan langit serta bumi secara alami bisa menghancurkan mereka semua. Ini bukan peringkat pertama, siapakah Ye Cheng ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Long Wang Tian memutar kepalanya, tampak bingung. Sama seperti leluhur King Leng. Dia telah berperang selama puluhan ribu tahun dan pernah melihat para ahli langit di zamannya dan di zaman yang berbeda. Semuanya telah dihancurkan oleh mereka, tetapi hanya Ye Cheng yang tidak ada dampaknya. Seolah-olah langit dan bumi muncul begitu saja. Mungkin itu adalah alam langit dan bumi yang baru, tampaknya alam peri pengasingan. Sungguh tempat yang tersembunyi, terutama Tuan Ye itu dan Ye Cheng ini. Jika bukan karena peringkat merah emas, mungkin mereka tidak akan tahu keberadaan kedua orang ini. Saat ini, tidak diketahui siapa langit dan bumi itu. Sepertinya harus lebih rendah hati. Dia harus lebih rendah hati. Agar tidak memprovokasi pihak lain, yang akan membawa masalah bagi semua orang. Long Hao Tian mengerutkan kening. Dia adalah anggota keluarga Long dari klan surgawi Long. Jika dulu, dia akan langsung bertindak jika tidak suka. Lagi pula, dia menjadi terkenal dengan membunuh. Jika dia lemah, dia tidak akan mencapai hal besar. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Langit dan bumi yang tidak diketahui ada di sini. Siapapun yang ditemui bisa jadi dia. Lebih baik berhati-hati. Menarik. Ternyata ada tingkat langit dan bumi. Jika ada kesempatan, aku benar-benar ingin bertarung dengannya. Hulai tersenyum. Dia tidak takut, malah sedikit bersemangat. Bertarung dengan orang kuat adalah hal yang paling disukainya. Ini tidak hanya akan membantu meningkatkan pengalaman tempur praktisnya, tetapi juga memungkinkannya untuk belajar banyak. Selain itu, dia bisa mendapatkan teman dalam prosesnya. Namun, itu tergantung apakah pihak lain bersedia menjadi temannya. Persahabatan Long Ao Tian dan leluhur King Leng dibangun melalui pertarungan. Meskipun ketiganya bertarung setiap hari, di mata orang luar mereka adalah lawan, tetapi sebenarnya mereka adalah teman. Kadang-kadang mereka akan minum dan mengobrol. Ye Chen, nama yang belum pernah terdengar. Mungkinkah dia dari keluarga Ye dari klan 10.000? Tidak, jika dia benar-benar dari keluarga Ye, mereka pasti sudah menantang keluarga lain sejak lama. Tuan Ye itu kemungkinan adalah anggota keluarga Ye dari klan 10.000. Adapun Ye Chen, saya tidak yakin. Jika bukan karena peringkat merah emas. Mungkin semua orang tidak tahu tentang tingkat langit dan bumi ini, kan? Sangat menarik. Saya ingin tahu hadiah apa yang akan didapatkan peringkat pertama? Di keluarga Ye di Xiakuo saat ini. Ye Chen, bukankah ini sama persis dengan nama putra kita? Ye Qingtian mendengar nama peringkat pertama yang terungkap di peringkat merah emas. Dia terkejut. Nama langit dan bumi itu ternyata sama persis dengan nama putranya. Apakah ini kebetulan atau apa? Mungkinkah putranya adalah langit dan bumi? Nama dan marga yang sama? Alam peri pengasingan itu begitu besar, nama dan marga yang sama itu wajar. Mo Qing tidak berpikir bahwa putranya adalah langit dan bumi. Itu terlalu berlebihan. Anak keluarga mana yang langsung menjadi tingkat langit dan bumi? Itu tidak bisa disebut jenius luar biasa. Itu sama saja dengan tahu surgawi yang bereinkarnasi ke dalam dirinya. Itu benar juga. Aku yang bingung. Ye Qingtian menyeka keringat dingin di dahinya. Melihat anak yang tertawa di dalam perut istrimu. Ye Chen, apakah kamu benar-benar langit dan bumi? Meskipun aku tahu itu tidak mungkin,
Dia masih bercanda bertanya padamu. Ayah, sebenarnya, akulah langit dan bumi. Lihat, namanya adalah namaku, Ye Chen, tanpa menyembunyikan apapun. Menjawab seperti itu. Hahaha, anak ini tahu cara bercanda denganku bahkan sebelum dia lahir. Menarik, sangat menarik. Ye Qingtian tertawa terbahak-bahak. Dia merasa Ye Chen pasti baru saja mendengar perkataannya. Sengaja bercanda dengannya. Lagi pula, anak yang belum lahir adalah langit dan bumi. Jika hal seperti ini diceritakan, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Lagi pula, ini terlalu fantastis. Di seluruh alam abadi Xuan Chen, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Bahkan keluarga kuno dan monster purba, sekte suci dan putra suci, belum pernah melahirkan anak yang begitu luar biasa. Bakat mereka berdua biasa saja. Bagaimana mungkin mereka bisa melahirkan anak langit dan bumi? Sungguh hayalan belaka. Namun, putraku sendiri juga seorang jenius. Dia sudah menjadi inti emas sebelum lahir. Pencapaian di masa depan pasti tidak akan lebih kecil darinya. Mencapai langit dan bumi bukan tidak mungkin. Nak, berusahalah dengan baik. Langit dan bumi saja. Ayah percaya kamu pasti bisa. Peringkat kultivasi telah diumumkan. Sekarang hadiah akan dibagikan. Dengan jatuhnya papan emas Hongmeng, hadiah mulai dibagikan. Hahaha, kekuatan bawaan telah bangkit. Hari ini aku pasti akan menerobos ke Shenzhen. Chen Mingdao tertawa terbahak-bahak, memegang sesuatu yang berkabut di tangannya. Memiliki energi spiritual tak terbatas, bawaan belum dimurnikan, tetapi dia sudah bisa merasakan betapa kuatnya energi spiritual di dalamnya. Selama Ye Qi menyerapnya, dia pasti bisa menerobos ke Shenzhen. Setelah aku menerobos ke Shenzhen, aku akan keluar dan mencari mereka untuk menyelesaikan perhitungan. Chen Mingdao mendengus dingin, menelan Ye Qi dan mulai memurnikannya. Ternyata 20 helai Qi Hongmeng ditambah 1 helai Qi kekacauan, yang dapat menambahkan sedikit aura kekacauan ke harta karun surgawi, mengubahnya menjadi harta kekacauan. Hadiah peringkat kelima begitu kaya? Gu Qinghan melihat hadiahnya dengan terkejut. Hanya dengan 20 helai Qi Hongmeng ini, dia yakin bisa menerobos ke kesempurnaan Kaisar Abadi. Ditambah dengan harta karun Hongmeng ini, dia kebetulan memiliki harta karun surgawi. Setelah berevolusi menjadi harta kekacauan, kekuatan tempurnya akan sangat meningkat. Jika dia bertukar pukulan lagi dengan Long Aotian dan Mohu, dia pasti akan mampu. Jika dia bisa mendapatkan hadiah yang begitu kaya, keduanya pasti tidak akan buruk. Jauh lebih baik darinya. Yang membuatnya semakin penasaran adalah hadiah peringkat pertama. Jika dia sudah begitu kaya, bukankah peringkat pertama akan lebih luar biasa? Jangan pedulikan itu. Tutup pintu untuk berkultivasi. Jangan keluar sampai kesempurnaan Kaisar Abadi. Dalam sekejap mata, Gu Qinghan menghilang, masuk ke masa pengasingan. 25 helai Qi Hongmeng ditambah 1 harta kekacauan dan 1 senjata kekacauan. Hadiah ini terlalu luar biasa. Hu juga tersenyum melihat hadiah yang dibagikan oleh papan emas Hongmeng. Dengan begitu, dia akan memiliki 2 harta kekacauan. Hadiahnya akan meningkat pesat. Ditambah dengan begitu banyak Qi Hongmeng, dia pasti bisa menerobos ke Kaisar Ilahi Semu. Alam legendaris itu juga bukan harapan. Apa hadiah untuk peringkat pertama? Benar-benar membuatku penasaran. Hu sangat penasaran. Hadiahnya saja sudah luar biasa. Peringkat pertama pasti lebih luar biasa lagi. 30 helai Qi Hongmeng. Ditambah 2 harta kekacauan dan 1 pil pemecah tingkat anggur. Ini untukku menerobos alam dewa. Melihat hadiahnya, Long Aotian tertawa kecil. 30 unit artefak Hongmeng ini sudah cukup baginya untuk menerobos alam dewa. Ditambah lagi pil pemecah tingkat anggur ini, sungguh sempurna. Dengan pil ini, dia pasti akan menerobos alam dewa. Memikirkan ini, dia kembali menatap Raja Emas Hongmeng di langit. Entah apa hadiah peringkat pertama. Pada saat ini, Kerajaan Xia, Ye Jia, Ye Chen, peringkat pertama. Ini adalah hadiah yang diberikan kepadamu. 50 unit artefak Hongmeng, 3 harta kekacauan. Binatang suci juga dikirimkan. Karena Anda belum lahir, itu akan diberikan saat Anda lahir. 3 suara papan emas Hongmeng bergema di benak Ye Chen. Tidak lama kemudian, langit bergemuruh. Hadiah papan kultivasi telah dibagikan. Papan kultivasi telah berakhir. Papan tubuh suci akan diumumkan 3 tahun lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, papan emas Hongmeng menghilang, dan langit kembali tenang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya itu, hadiah peringkat pertama juga tidak terlalu bagus. Ye Chen mengeluh dalam hati. Tetapi sistem tidak tahan lagi dan menjelaskan kepada Ye Chen tentang keajaiban hadiah-hadiah ini. Baru kemudian dia terkejut. 1 untai Qi Hongmeng adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh banyak kultivator seumur hidup mereka. Ye Chen sedikit terkejut. Dia tidak mengerti hal-hal dari alam abadi yang mendalam. Dia hanya merasa bahwa hal-hal ini agak menarik. Bagaimanapun, dia adalah peringkat pertama. Setelah mendengar penjelasan sistem, dia baru tahu betapa berharganya hadiah yang dia dapatkan. 1 untai Qi Hongmeng saja sudah cukup untuk membuat banyak orang menerobos satu alam, dan kekuatan mereka meroket.
50 unta ini cukup untuk membuat seorang yang mulia dewa langsung menerobos ke alam abadi. Di antaranya ada dua alam, kuasi dewa dan dewa agung. Ini menunjukkan betapa luar biasanya Qi Hongmeng. Ada juga harta kekacauan, yang merupakan artefak yang lahir saat kekacauan muncul di awal penciptaan langit dan bumi. Artefak di dunia ini memiliki tingkatan, yaitu artefak, harta spiritual pasca langit, harta spiritual pralangit. Harta pasca langit, harta pralangit, harta dao langit, harta kekacauan. Dan setiap artefak memiliki tingkatan, rendah, menengah, tinggi, tertinggi. Tingkat rendah adalah yang terendah, dan tingkat tertinggi adalah yang tertinggi. Sekte biasa yang memiliki satu harta spiritual dapat menjadikannya harta sekte. Jika ada harta spiritual pralangit, itu tidak akan pernah digunakan seumur hidup, seperti Ye Jia tempat dia berada. Meskipun itu adalah keluarga besar yang terkenal di negara bawahan, mereka hanya memiliki satu harta spiritual tingkat tinggi, kecuali dalam keadaan darurat. Mereka pasti tidak akan mengeluarkannya. Tapi dia dengan mudah mendapatkan 3 harta kekacauan ini. Jika orang lain mengetahuinya, mungkin Kaisar Langit sendiri akan datang untuk merebutnya. Terlebih lagi binatang suci, itu adalah binatang spiritual terkuat di dunia ini. Binatang spiritual adalah sejenis hewan peliharaan. Orang lebih suka menyebutnya binatang peliharaan spiritual. Binatang peliharaan spiritual juga memiliki tingkatan. Terbagi menjadi tingkat rendah, tingkat spiritual, tingkat mendalam, tingkat huang, tingkat surga, tingkat abadi, tingkat bumi, tingkat dewa. Yang akan segera dia dapatkan adalah binatang spiritual tingkat tertinggi, seekor anak binatang suci. Puncak yang tidak dapat dicapai seumur hidup. Ye Chen berkata dengan penuh semangat. Dia sudah tidak sabar untuk lahir dan menjelajahi dunia ini. Para tetua dan Ye Qingtian duduk bersama, berdiskusi dengan ramai. Hari ini, setelah pembagian hadiah papan emas Hongmeng, beberapa dewa agung telah menerobos ke Kaisar Langit. Energi spiritual di langit dan bumi tampaknya berlipat ganda beberapa kali. Aku merasa inti dalam tubuhku sedikit longgar, dan aku akan segera menerobos. Kaisar Longao telah menembus ke tingkat Kaisar Ilahi. Dia adalah Kaisar Ilahi pertama. Aku ingin tahu makhluk macam apa Ye Cheng itu. Ini benar-benar membuat orang lain iri. Sepertinya Kaisar King Leng juga telah menembus ke tingkat kuasi Kaisar Ilahi, hanya selangkah lagi. Mungkinkah Ye Cheng adalah orang dari keluarga Ye Klan Wangu kita? Hehe, kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Lagi pula kita sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Ye. Benar juga, hidup di negeri rendahan ini juga cukup nyaman. Oh iya, Patriark, Tuan Muda Sulung akan segera punya masalah. Apakah Anda berdua sudah memikirkan nama untuknya? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menoleh ke arah Ye Qingtian yang duduk di kursi Patriark, ingin tahu jawabannya. Ye Cheng, Ye Qingtian berkata dengan datar. Apakah Patriark juga memikirkan tentang makhluk langit dan bumi itu? Seorang tetua baru saja memperoleh. Yang aku maksud adalah nama anakku adalah Ye Chen. Mendengar ini, para tetua gemetar, dan semua berdiri. Wajah mereka pucat ketakutan. Patriark, apakah Anda sudah gila? Berani-beraninya Anda memberi nama anak Anda sama dengan makhluk langit dan bumi. Anda ingin menghancurkan keluarga Ye, berani-beraninya memberi nama sama. Ini bukan mencari mati. Lalu apalagi? Ketahuilah bahwa makhluk langit dan bumi itu bukan orang biasa. Jika ada yang namanya sama, sedikit banyak akan tertular aura negatif. Selama ini banyak bayi yang setelah lahir diberi nama. Kebetulan persis sama dengan nama tokoh kuat, hasilnya sangat tragis. Ada yang meninggal mendadak, ada yang tidak bisa berkultivasi. Namun, ada juga sebagian kecil yang beruntung, tertular aura negatif dari tokoh langit dan bumi, lalu terus-menerus mendapatkan kesempatan. Tapi itu hanya sebagian kecil. Kebanyakan orang tidak ingin anak mereka diberi nama sama dengan tokoh kuat. Terutama yang setingkat Kaisar Agung ke atas. Ambil contoh keluarga Nong. Sejak Nong Ao Tian menembus menjadi Kaisar Agung, keluarga Nong mengeluarkan perintah. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di keluarga Nong yang boleh diberi nama sama dengan Nong Ao Tian. Keluarga lain bahkan mengeluarkan aturan keluarga. Nama boleh mengandung kata Ao atau Tian, tapi kedua kata ini tidak boleh muncul bersamaan. Sejak saat itu, orang yang namanya mengandung dua kata Ao Tian sangat sedikit, hampir tidak ada yang berani memakai nama yang sama. Tak disangka Ye Qingtian begitu berani. Namanya sama saja, bahkan jenis kelaminnya sama dengan makhluk langit dan bumi, tanpa perbedaan. Tidak boleh, nama ini tidak boleh dipakai. Seluruh keluarga Ye akan tertular aura negatif dari langit dan bumi. Aura negatif dari langit dan bumi, kita tidak sanggup menanggungnya, Patriark. Bahkan jika Anda tidak memikirkan anak Anda harus memikirkan keluarga Ye. Semua tetua berkata dengan cemas, suara mereka bergetar. Itu adalah makhluk langit dan bumi. Mereka tidak sanggup menanggung aura negatif dari langit dan bumi. Ye Qingtian terdiam. Anaknya sangat menyukai nama ini. Mengenai apakah menamai anak akan membawa bencana langit, anaknya juga seorang jenius langka. Keputusan sudah dibuat. Anakku sangat menyukai nama ini.
Jika memang ada bencana, biarlah aku yang menanggungnya. Setelah berkata begitu, Ye Qingtian pergi. Melihat Ye Qingtian pergi, para tetua yang kecewa terus menghela napas. Sungguh membingungkan. Berani-beraninya memberi nama sama dengan makhluk langit dan bumi. Patriar ini pasti sudah putus asa. Mungkin kita harus mengganti patriar baru. 3 tahun lagi, Tuan Muda akan naik tahta. Kita masih punya kesempatan. Hubungan keluarga Ye sangat rumit. Para tetua ini, dalam arti tertentu, adalah kakak atau adik kandung Ye Qingtian. Hanya saja posisi kepala keluarga sengaja diwariskan kepada Ye Qingtian. Orang-orang ini menjadi tetua, dan mereka juga menyarankan agar Tuan Muda bertaruh besar. Hehe, kemenangan Tuan Muda dalam pertaruhan pasti milik kita. Anaknya nanti baru berumur 3 tahun. Bagaimana bisa dibandingkan dengan anak kita? Salah satu tetua berkata dengan dingin, anak mereka yang terkecil berumur 7 tahun. Yang tertua berumur 10 tahun. 3 tahun lagi, usia rata-rata mereka akan mencapai 10 tahun. Tingkat kultivasinya tidak perlu terlalu tinggi. Setidaknya mereka bisa mencapai tingkat ke-7 atau ke-8 dari penguatan tubuh. Anak Ye Qingtian baru berumur 3 tahun saat mencapai periode pemurnian tubuh. Apa tingkat kultivasi yang bisa dimiliki anak berusia 3 tahun? Bisa mencapai tingkat kedua penguatan tubuh saja sudah merupakan keberuntungan luar biasa. Sungguh jenius. Jadi, mereka sama sekali tidak khawatir tentang Ye Qingtian yang menang. Kecuali anaknya adalah jenius luar biasa, terlahir dengan bakat bawaan, kalau tidak, dia sama sekali tidak bisa mengalahkan anak mereka. Sayang, bagaimana keadaanmu? Perutmu baik-baik saja? Ye Qingtian kembali ke kamar dengan prihatin. Istrinya yang sedang hamil tersenyum, tidak apa-apa, sangat baik, anak kita barusan mengobrol denganku. Mo Qing tersenyum, sejak bisa mengobrol dengan Ye Chen, Mo Qing sama sekali tidak merasa kesepian. Dia juga tidak khawatir Ye Chen akan terjadi sesuatu, karena jika dia merasa tidak nyaman, Ye Chen akan memberitahunya. Selanjutnya hanya perlu menunggu kelahiran anak kita. Ya, barusan ada rapat, mereka sedang mendiskusikan nama anak. Kita memberi nama anak kita sama dengan nama langit dan bumi. Apakah ada masalah? Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen di dalam perut terkejut. Apa pentingnya nama? Ayah, kenapa begitu? Ada alasannya? Ye Chen bertanya langsung. Dia sangat menyukai namanya saat ini. Di kehidupan sebelumnya juga nama yang sama. Sudah dipanggil seumur hidup. Jika tiba-tiba berganti nama, dia tidak akan terbiasa. Setelah itu, Ye Qingtian dan Ye Chen banyak mengobrol tentang nama. Ye Chen mendengarkan dengan bingung. Dia tidak pernah bermimpi bahwa nama memiliki begitu banyak pilihan. Tidak boleh sama namanya dengan orang kuat. Tidak boleh sama namanya dengan tokoh hebat di zaman kuno. Ini adalah sebuah rencana. Namun, Ye Chen berpikir lagi, di kehidupan sebelumnya sepertinya juga ada ilmu seperti ini. Tidak boleh sama namanya dengan tokoh terkenal karena takdirmu kemungkinan besar tidak akan sanggup menanggungnya. Atau nama tidak boleh mengandung kata langit, yang juga tidak akan sanggup ditanggung. Di dunia ini, ilmu tentang nama ini lebih banyak lagi. Ayah, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tetap pakai nama ini saja, kata Ye Chen. Dia adalah Ye Chen, langit dan bumi. Jika dia mengganti nama, bagaimana jadinya? Baiklah, karena kamu suka, kita tidak akan mengubahnya. Ye Qingtian tersenyum. Meskipun terlihat tenang di luar, di dalam hati, dia masih sedikit panik. Bagaimanapun, itu adalah nama langit dan bumi. Benarkah takdir anakku bisa menanggungnya? Akhirnya, Ye Qingtian memutuskan untuk tidak mengubah nama. Anak itu akan bernama Ye Chen. Meskipun ditentang oleh semua orang di keluarga Ye, dia menolaknya satu persatu. Tidak peduli siapa yang datang, tidak akan berpengaruh. Perlahan-lahan, banyak pertimbangan yang dilewati. Selanjutnya adalah persiapan kelahiran Ye Chen. Meskipun nama Ye Chen berbeda, semua orang membantu mempersiapkannya satu persatu. Keluarga Ye masih bisa dianggap bersatu dan penuh kasih sayang. Dalam situasi genting ini, tidak ada yang berdebat atau bersekongkol. Mereka menunggu dengan tenang kelahiran Ye Chen. Namun, keluarga lain mungkin berbeda. Waktu berlalu cepat, 7 hari telah berlalu. Hari ini, 2 hari lagi menuju kelahiran Ye Chen. Hasil interogasi wanita itu telah keluar. Ruang sidang. Sebuah ruangan yang diterangi cahaya merah samar. Seorang wanita berpakaian compang-camping dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Kepalanya berdarah, dan napasnya lemah. Dia terbaring lemah. Dia adalah wanita yang minggu lalu meracuni dan mencoba membunuh Ye Chen, tetapi ditangkap oleh Ye Chen. Setelah seminggu interogasi ketat, dia akhirnya berbicara. Apakah dia akhirnya mau bicara? Ye Qingtian datang ke sini, menatap wanita itu dengan dingin, dan berkata, dia dikirim oleh keluarga Wang. Identitas aslinya adalah putri seorang jenderal di negara Lin. Dialah yang Anda bunuh saat Anda memimpin pasukan. Tahun lalu dia datang ke negara bagian bawah untuk menyamar dan ingin membalas dendam. Keluarga Wang menemukannya. Tetapi keluarga Wang tidak mengkhianatinya, malah membantunya masuk. Dia menjadi pelayan di sini, dan itulah kesempatan terakhirnya untuk turun. Tetua sidang berkata dengan dingin.
Ternyata begitu. Sudut bibir Ye Qingtian sedikit terangkat dengan jijik. Berapa banyak orang yang telah dia bunuh? Seorang putri jenderal kecil saja sudah ingin membunuhnya? Itu bukan intinya. Intinya, dia benar-benar ingin membunuh putranya. Sungguh berani. Kumpulkan semua murid, dan ikut saya memusnahkan keluarga Wang ini. Ketua keluarga, bukankah kita perlu melapor kepada penguasa negara? Penguasa negara adalah penguasa negara bagian bawah. Bunuh dulu, lalu laporkan. Keluarga Wang yang tadinya makmur kini telah dimusnahkan. Darah mengalir seperti sungai. Mayat tak terhitung dari anggota keluarga Wang tergeletak di tanah. Mereka mati tanpa mengetahui alasannya. Bahkan anjing penjaga keluarga Wang pun tidak selamat. Bahkan telur pun dipecah oleh keluarga Ye. Tujuannya adalah untuk memusnahkan akar rumput. Ye Qingtian, Anda datang untuk memusnahkan keluarga Wang saya tanpa meminta izin dari penguasa negara. Anda melanggar kekuatan negara. Wajah kepala keluarga Wang pucat. Tangan kirinya memegang wajah kanannya yang patah. Dia menatap Ye Qingtian dengan marah. Ketika Anda mengirim orang untuk menyusup ke YS, ingin meracuninya. Apakah Anda pernah berpikir untuk meminta izin dari penguasa negara? Terlebih lagi, sekarang saya membawa keluarga dan murid untuk membunuh seluruh keluarga Wang Anda. Saya tidak membawa pasukan dan meminta izin dari penguasa negara. Ini hanya melanggar perjanjian damai kita, bukan? Ye Qingtian berkata dengan dingin. Semua keluarga di negara bagian bawah telah menandatangani perjanjian damai. Tidak ada keluarga yang boleh saling membunuh. Kecuali untuk persaingan adil di arena atas. Tindakan Ye Qingtian ini tidak diragukan lagi menghancurkan perjanjian itu sepenuhnya. Mulai sekarang, perjanjian damai antar keluarga tidak ada lagi. Pertarungan akan segera dimulai lagi. Bagus. Anda memusnahkan keluarga Wang saya hari ini. Keluarga lain tidak akan membiarkan Anda terus seperti ini. Kejahatan dibalas kejahatan. Kepala keluarga Wang meraung. Sudah selesai? Kalau begitu matilah. Ye Qingtian tidak repot-repot berbicara dengannya. Dengan satu serangan pedang, dia memenggal kepala-kepala keluarga Wang. Semua orang dengarkan perintah saya. Cari seluruh keluarga Wang, jangan biarkan satu orang pun lolos. Cari semua keluarga Wang. Bunuh semua orang dari negara bawahan itu. Ye Qingtian berteriak keras. Lakukan sampai tuntas. Meninggalkan satu anggota keluarga Wang pun akan merugikan keluarga Ye. Wanita itu adalah pelajaran terbaik. Jika bukan karena putraku, mungkin dia tidak akan pernah tahu tentang berbelas kasih pada musuh. Itu sama saja dengan kejam pada diri sendiri dan keluarga. Semua anggota keluarga Ye berteriak. Mulai cari ke seluruh keluarga Wang. Kehidupan apapun di hadapan mereka akan lenyap. Darah akan menggenang. Penduduk desa di sekitar keluarga Wang bahkan bisa mencium bau busuk darah itu, tetapi mereka tidak berani bersuara. Karena itu adalah keluarga Ye, sebuah keluarga yang jauh lebih menakutkan. Ayahku ternyata begitu kejam. Aku suka. Ye Chen melihat seluruh proses dengan indera ilahinya. Dari Ye Qingtian keluar dari aula dan mengumpulkan murid dan tetua untuk pergi ke keluarga Wang. Kemudian tanpa banyak bicara, mereka menyerang orang-orang dari keluarga Wang. Setelah menginterogasi keluarga Wang dan akhirnya mendapatkan kebenaran, seluruh keluarga Wang dihancurkan. Selama proses itu, Ye Qingtian benar-benar kejam. Dia tidak membiarkan siapapun, bahkan wanita, orang tua, atau anak-anak, dia membunuh semuanya. Ayah seperti ini benar-benar hebat. Tidak heran ibu begitu menyukainya. Selama ini, dia sering mengobrol dengan ibu. Panggilannya perlahan berubah dari ibu menjadi mama. Meskipun Mocking awalnya tidak mengerti, setelah mendengar penjelasannya, dia juga mulai menyukai panggilan itu. Dalam obrolan, mama sering menceritakan masa lalu ayah, betapa gagah beraninya dan hebatnya dia. Membuatnya sangat terpesona. Sekarang, sepertinya semua wanita terpesona olehnya. Sangat tampan. Nak, 2 hari lagi kamu hampir bisa beraksi. Apakah kamu menantikannya? Aku sangat menantikannya, Mama. Saat itu, Mocking tiba-tiba mengusap perutnya dengan senyum. Dia sudah tidak sabar ingin melihat seperti apa rupa putranya. Meskipun Golden Elixir sudah bisa melihat ke dalam tubuh. Tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa janin di dalamnya. Aku juga ingin segera lahir, kata Ye Chen. Menghabiskan sepanjang hari di dalam rahim, hanya bisa melihat dunia luar, tetapi tidak bisa melakukan gerakan lain. Ini sangat membosankan dan tak tertahankan. 2 hari lagi dia bisa keluar bermain. Selama ini dia terus melakukan check-in. Dia mendapatkan banyak poin check-in, basis, dan hal-hal lain yang tidak begitu berguna baginya. Tapi sekali, dia mendapat hadiah skill tingkat ungu. Sekaligus menguasai ribuan metode pembuatan skill, bisa membuatnya begitu saja. Dia juga mengetahui aturan check-in sistem. Hadiah check-in setiap hari ada yang baik dan buruk. Tapi setiap check-in penuh 1 bulan, pasti akan mendapatkan hadiah berkualitas ungu ke atas. Setiap check-in penuh 1 tahun, pasti akan mendapatkan hadiah berkualitas 7 warna. Selain jaminan dasar. Saat lainnya tergantung pada keberuntungannya. Tapi jelas, keberuntungannya cukup baik. Selain bonus pemula, selama ini dia mendapatkan 2 hadiah ungu. Yang pertama adalah Refining Poison Mastery.
Yang kedua adalah Fortune Mastery. Selanjutnya tinggal menunggu kelahiran. Waktu berlalu begitu saja. 2 hari berlalu. Cepat ambil airnya. Tuan muda akan segera lahir. Datang, air hangat sudah datang. Hari ini, semua pelayan keluarga Ye sangat sibuk. Karena Ye Chen akan segera lahir, di dalam halaman keluarga, Ye Qingtian mondar-mandir di luar pintu dengan cemas. Para tetua berdiri di luar pintu, begitu pula anak-anak mereka. Semua menunggu dengan cemas. Meskipun kami tidak begitu ramah satu sama lain, Ye Cheng tetaplah bagian dari keluarga Ye, putra dari saudara mereka. Sudah selama waktu membakar dupa, tapi masih belum lahir, mungkinkah persalinan sulit? Seharusnya tidak begitu. Anakku adalah intipil murni. Bagaimana mungkin persalinan sulit? Tapi saat itu, tiba-tiba terdengar tangisan bayi dari dalam rumah. Wah! Semua orang langsung menoleh ke arah rumah. Ye Qingtian tersenyum lebar. Anaknya lahir. Boom! Tiba-tiba langit dan bumi berubah drastis. Langit biru cerah yang tadinya cerah. Tiba-tiba berubah menjadi merah, lalu awan gelap menutupi, kilat menyambar. Ini adalah pertanda langit. Seorang tetua terkejut luar biasa, lalu segera menoleh ke rumah, ternganga. Melihat kilatan merah di langit yang berulang kali berkedip, semua orang merasa ngeri. Ada yang mengira itu hukuman langit. Ada yang mengira itu adalah manifestasi dari tubuh suci yang baru lahir. Cepat buka pintunya. Ye Qingtian bergegas mengetuk pintu rumah. Akhirnya pintu di dalam terbuka. Bidan keluar sambil menggendong bayi yang cantik dan imut. Tuan Ye. Ini anak Anda, Ye Chen. Saat bidan keluar membawa bayi itu. Suara guntur di langit semakin keras, seolah-olah langit sedang mengaum. Petir merah menyambar. Sebuah pohon besar di halaman terbakar hangus. Semua orang panik. Selesai. Selesai? Ini benar-benar hukuman langit. Ini adalah akibat dari menikahi seseorang dengan nama yang sama dengan langit dan bumi. Keluarga Ye kita akan binasa. Ye Qingtian, cepat ubah namamu. Jika tidak, seluruh keluarga Ye akan hancur di tangan Anda. Saya menyuruh Anda mengubah nama Anda, tetapi Anda tidak mendengarkan. Sekarang lihatlah. Keluarga Ye akan hancur di tangan Anda. Ayah Anda di surga, jika dia tahu Anda terus bersikeras. Dia pasti akan sangat marah. Para tetua yang cemas dan panik mendesak Ye Qingtian untuk segera mengubah namanya. Jika tidak, keluarga Ye akan binasa hari ini. Awan petir di langit semakin besar, menyebar ke seluruh negeri. Bahkan negara-negara tetangga pun ikut terpengaruh. Semua orang mendongak, menatap awan petir dengan ketakutan. Mungkinkah papan emas Hong Meng datang lagi? Di jalan-jalan dan ganggang, tak terhitung orang berhenti untuk melihat ke langit, tatapan mereka kosong dan terkejut. Bahkan orang-orang di dalam rumah membuka jendela untuk melihat ke langit. Pemandangan ini persis sama dengan kemunculan papan emas Hong Meng. Semua orang mengira papan emas Hong Meng datang lagi. Tetapi segera seseorang menyadari ada yang tidak beres. Ini bukan papan emas Hong Meng. Ini sepertinya manifestasi langit yang berbeda. Apakah ada tubuh suci yang lahir? Atau apakah makhluk langka yang akan turun? Awan petir kali ini bahkan lebih menakutkan, tampaknya memiliki sifat menyerang. Jelas ini hukuman langit. Hukuman langit atas pengkhianatan. Ada jenius luar biasa yang lahir. Surga merasakan ancaman, jadi dia menurunkan hukuman langit. Ingin membunuh jenius itu. Benarkah? Apakah ada anak yang lahir hari ini? Keluarga Ye, putra Tuan Ye Qingtian tampaknya akan lahir. Mereka sudah mempersiapkan kelahiran anak ini akhir-akhir ini. Cepat lihat. Di kantor pemerintahan negeri, seorang pria berwajah kotak. Wajah yang tampan dan gagah berdiri di langit kantor pemerintahan. Dia mengenakan jubah naga kuning, kepala. Sang raja tidak marah, dia adalah penguasa negeri ini. Xia Hai berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia menatap langit dengan tenang. Apakah ini hukuman surgawi? Aku tidak menyangka putra Ye Qingtian begitu menentang surga. Tidak apa-apa jika dia menentang surga sendiri, tetapi putranya juga begitu luar biasa. Mata Xia Hai menatap dalam ke arah kompleks keluarga Ye di kejauhan. Dia melihat bayi di pelukan Ye Qingtian, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Ye Qingtian memiliki terlalu banyak jasa dan posisi yang tinggi. Xia Hai sudah mewaspadainya. Beberapa hari yang lalu, Ye Qingtian bahkan diam-diam membawa murid-murid keluarganya untuk memusnahkan keluarga Wang. Meskipun Xia Hai tidak peduli. Dia masih memiliki sedikit rasa takut di hatinya, karena Xia Hai dapat merasakan bahwa kekuatan Ye Qingtian jauh melampaui dirinya. Ye Qingtian terus bersembunyi, atau mungkin takut pada Xia Hai, jadi dia tidak berani mengungkapkannya. Takut dia akan membahayakan keluarganya. Sungguh sabar. Aku ingin melihat apakah putramu bisa menahan hukuman surgawi ini. Xia Hai mencibir. Jika putra Ye Qingtian tidak menahan hukuman surgawi ini dan akhirnya meninggal, Ye Qingtian pasti akan sangat sedih. Saat itu, dia akan mencari alasan untuk membiarkan pihak lain pergi, dan mencabut mata air es Ye Qingtian. Jika tidak, selama Ye Qingtian masih menjadi jenderal dan menguasai mata air es, tahtanya akan sangat mengancam. Berbagai keluarga besar dan kecil di negeri bawah ini semua muncul, semuanya melihat ke arah keluarga Ye. Mereka semua tahu bahwa hari ini adalah hari kelahiran putra Ye Qingtian,
yang sekarang dianggap sebagai hukuman surgawi. Jelas bahwa putra Ye Qingtian adalah jenius yang tiada tara. Dia begitu jenius sehingga bahkan surga pun tidak tahan dan ingin membunuhnya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya bakat anak itu. Satu Ye Qingtian sudah cukup untuk menghancurkanku. Jika putranya lebih menentang surga, apa gunanya kita hidup? Satu Ye Qingtian sudah cukup. Jangan ada Ye Qingtian kedua lagi. Aku benar-benar takut. Ini adalah hukuman surgawi. Berapa banyak orang jenius yang ditindas oleh surga? Setiap orang jenius yang ditindas oleh surga kemudian menjadi ahli tertinggi. Long Aotian adalah salah satunya. Aku tidak menyangka negara kecil kita ini bisa melahirkan seseorang seperti itu. Benar-benar aneh. Ada yang senang, ada yang sedih. Lebih banyak orang berharap Ye Chen tidak akan bisa melewati hukuman surgawi dengan aman, karena orang jenius yang bisa selamat dari hukuman surgawi. Pada akhirnya akan menjadi tak terkalahkan dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Long Aotian adalah salah satunya. Terlebih lagi, dia adalah putra Ye Qingtian. Sebagian besar dari mereka memiliki hubungan dengan Ye Qingtian, tetapi mereka tidak berani membalas dendam. Sekarang melihat putra pihak lain begitu menentang surga, api balas dendam di hati mereka telah padam. Mereka tidak ingin ada Ye Qingtian lain. Atau keberadaan yang lebih kuat dari Ye Qingtian. Guntur semakin kuat, dan guntur merah yang tak terhitung jumlahnya meliuk-liuk di awan guntur seperti ular piton. Ini benar-benar membuat orang ketakutan. Sekarang semuanya baik-baik saja. Langit marah. Seorang tetua melihat ke atas. Orang-orang di sini tidak menganggapnya sebagai hukuman surgawi yang turun dari langit, tetapi sebagai hukuman surgawi yang turun dari energi alam semesta. Karena nama Ye Chen sama persis dengan langit dan bumi. Para tetua menghela napas dan menggelengkan kepala. Anak-anak mereka bahkan lebih ketakutan menatap langit. Beberapa bahkan menangis. Hanya satu anak yang terlihat tenang, bahkan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia adalah putra tetua agung, Ye Feng. Nak, jangan takut, jatuh di sini. Ayah akan melindungimu bahkan jika langit runtuh. Ye Qingtian dengan lembut menyentuh pipi kecil Ye Chen di pelukannya dengan jarinya. Wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Setelah menyerahkan bayi itu ke pelukan Ye Chen, dia mendongak ke arah langit. Angin sepai-sepai sepanjang 3 kaki muncul di tangan kanannya. Ye Qingtian menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di langit, mendongak dan menghadapi hukuman surgawi. Semua orang di dinasti ini melihatnya dengan jelas. Ye Qingtian akan menghadapi hukuman surgawi. Maju, Ye Qingtian, dengan dingin. Saat itu, dia sudah siap untuk menahan hukuman surgawi demi Ye Chen. Melihat ini, semua orang menggelengkan kepala dan menghela napas. Bodoh, sungguh bodoh. Beraninya kau menghadapi langit dan bumi sendirian? Benar-benar fantasi yang delusional. Sepertinya kita bisa memilih kepala keluarga berikutnya lebih awal. Terlalu tidak masuk akal. Kami sudah bilang sejak lama. Nama langit dan bumi tidak bisa diambil. Jika kamu tidak mendengarkan, semua tetua berpikir Ye Qingtian pasti akan mati kali ini. Bagaimana mungkin seorang manusia fana bisa dibandingkan dengan langit dan bumi? Pikirannya saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Di sisi lain, Ye Chen dalam pelukan bidan tidak menangis atau mengeluh. Dia sedang menerima kultivasi surgawi. Proses transmisi kultivasi tidak akan menyebabkan masalah. Sederhananya, jangan khawatir, tuan rumah. Setelah transmisi kultivasi selesai, tuan rumah dapat menggunakan kekuatan ini dengan sempurna. Saat suara sistem menghilang, Ye Chen merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan tak terbatas. Pikirannya bisa melenyapkan semua orang di sini. Dia bisa mengalahkan seluruh dinasti. Satu jarinya saja bisa dengan mudah menghancurkan miliaran makhluk. Dia seperti dewa yang mengendalikan banyak kehidupan. Pada saat ini, dia menjadi puncak kekuatan, tak tertandingi di bawah langit dan di atas 10.000 orang. Langit dan bumi telah bersatu sempurna. Dengan kultivasi surgawi. Ye Chen menatap langit dan melihat punggung ayahnya. Sangat tersentuh. Ayahnya, sebagai manusia fana, berani menghadapi hukuman surgawi untuk melindunginya. Bagaimana mungkin dia membiarkan ayahnya terluka? Dia melihat awan petir dan melihat bahwa guntur itu sedang mengumpulkan energi, seolah-olah akan memberinya jurus pamungkas. Ye Chen meraung, keluar. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah suara tangisan. Tangisan bayi. Semua orang tertawa, tetapi pemandangan selanjutnya membuat semua orang terkejut. Dilihat dari sana, awan petir itu seperti kelinci yang ketakutan, menghilang dengan cepat seiring tangisan Ye Chen. Tidak ada lagi kilat dan guntur, semuanya kembali normal. Dalam sekejap, semua orang memandang Ye Chen, menatap bayi dalam pelukan bidan dengan mata kritis. Menghilangnya awan petir ini mungkin ada hubungannya dengan bayi ini, kan? Ye Qingtian menatap awan petir yang menghilang, tercengang. Segera dia menyadari bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan putranya, dan buru-buru kembali. Apakah ini kemarahan langit dan bumi yang mereda? Seharusnya langit dan bumi mereda demi seorang anak. Kalau begitu Ye Chen benar-benar beruntung. Bernama sama dengan langit dan bumi, tapi tidak terpengaruh sama sekali. Prestasi di masa depan tidak akan terbatas. Para tetua memandang Ye Chen yang montok dengan takjub, mata mereka penuh kekaguman.
Ye Chen tidak dimusnahkan oleh hukuman surgawi. Ini berarti langit dan bumi tidak marah, dan bahkan mungkin mengenalinya. Masa depan tidak terbatas. Para tetua memiliki pikiran masing-masing, ada yang senang ada yang sedih, terutama tetua agung. Wajahnya begitu suram hingga hampir meneteskan air. Ye Feng di sebelahnya juga sama, mengertakkan gigi karena sangat kesal. Dia mengira akan kehilangan saingan, tetapi dia tidak menyangka akan muncul kuda hitam yang tangguh. Dia tidak terbunuh oleh hukuman surgawi. Dia pasti akan menakutkan jika tumbuh dewasa di masa depan. Semuanya, sekarang tidak apa-apa. Mari kita semua pergi ke perjamuan dan menempati tempat duduk kita. Para tamu akan segera datang. Ye Qingtian menyapu semua tetua di tempat itu dengan dingin. Dia telah mendengar semua yang mereka katakan sebelumnya. Jika bukan karena hari ini adalah hari yang gembira, dia mungkin akan mengambil tindakan terhadap orang-orang ini. Bahkan saudara kandungnya pun akan dia tindak. Mendengar ini, para tetua langsung mengerti bahwa Ye Qingtian marah dan mengangguk serempak. Mereka pergi ke perjamuan untuk menjamu para tamu. Perjamuan itu tidak diadakan di kediaman kepala keluarga, melainkan di halaman besar. Setelah semua orang pergi, Ye Qingtian tersenyum, menggendong Ye Chen, dan bertanya kepada bidan. Bagaimana? Istri saya baik-baik saja, kembali ke kepala keluarga Ye. Nyonya Ye sangat sehat, istirahat beberapa hari sudah bisa berjalan. Baiklah, terima kasih. Ye Qingtian tertawa, sambil lalu mengeluarkan sebuah peti kayu, di dalamnya penuh dengan emas dan perhiasan. Diberikan kepada bidan. Terima kasih, kepala keluarga Ye. Terima kasih, kepala keluarga Ye. Bidan melihat Ye Qingtian begitu murah hati, ia pun berulang kali menangkupkan tangannya meminta maaf. Sama-sama. Ye San, bantu dia membawa peti ini kembali ke kediamannya, lalu antar dia ke penginapan. Baik. Dua pria kekar bertubuh tinggi berjalan mendekat, mereka adalah pengawal keluarga Ye. Setelah bidan dan rombongannya pergi, Ye Qingtian menggendong Ye Chen masuk ke kamar, dan melihat istrinya terbaring di ranjang. Wajahnya merona, tidak ada sedikit pun kelelahan setelah melahirkan, sangat sehat. Dia merasa lega. Cepat, biarkan aku melihat putra kesayanganku. Mo Qing tertawa, sedikit tidak sabar. Baik. Ye Qingtian tertawa, segera berjalan mendekat dan memberikan Ye Chen yang digendongannya kepada Mo Qing. Mo Qing menerimanya, menatap bayi gemuk dalam pelukannya, hatinya berbunga-bunga. Putraku begitu lucu saat kecil, pasti akan sangat tampan saat besar nanti. Meskipun dia melihat ibunya dengan tatapan dewata. Dia tahu ibunya sangat cantik, tetapi sekarang melihatnya, Ye Qingtian tetap terpesona. Ye Chen bergumam, tetapi Ye Qingtian dan Mo Qing sama sekali tidak mengerti apa yang keluar dari mulutnya. Namun, mereka terus memanjakannya. Putraku, berapa tingkat kultivasimu sekarang? Ye Qingtian bertanya. Dia tahu bahwa putranya sudah menakjubkan saat masih di dalam kandungan. Sekarang setelah lahir setelah sekian lama, mungkin kultivasinya sudah meningkat pesat. Ye Chen berpikir sejenak. Aura langit dan bumi terlalu menakutkan bagi orang tua. Lebih baik melepaskan sedikit aura keilahian. Sedikit aura keilahian. Memikirkan ini, Ye Chen melepaskan sedikit aura keilahian. Sekaligus mengejutkan Ye Qingtian dan Mo Qing. Keilahian, Ye Qingtian tercengang. Putranya sudah menjadi ilahi saat baru lahir? Jenius macam apa ini? Terlalu luar biasa. Mo Qing juga ternganga. Dia menatap bayi dalam pelukannya dengan mata terbelalak. Ternyata dia melahirkan jenius ilahi. Ini terlalu beruntung. Di dunia ini, setiap ibu berharap anaknya terlahir sebagai jenius, terutama jenius ilahi. Mereka akan lebih bahagia. Semakin hebat anaknya, berarti jalan di masa depan akan semakin jauh. Semakin yakinlah mereka sebagai ibu. Hahaha, aku tahu. Dia memiliki aura alam semesta. Ye Qingtian tertawa terbahak-bahak. Dia terlahir sebagai ilahi. Bayangkan, bayi mana di dunia ini yang bisa seperti anak Anda, sembuh begitu cepat dalam sehari? Sudahlah, sudahlah. Cepat layani tamu Anda. Mo Qing tersenyum. Anakku. Lindungi ibumu dengan baik. Di sini, selain ayahmu, kamu adalah alasan kedua. Ye Qingtian memandang Ye Chen. Pemandangan itu sangat lucu dan menggelikan. Siapa sangka seorang ayah akan menugaskan bayi yang baru lahir untuk melindungi ibunya, tapi Ye Chen benar-benar bisa melakukannya. Dan dia bukan alasan kedua, tapi satu-satunya di dunia. Setelah Ye Qingtian mengatakan beberapa patah kata, dia pergi. Jika itu ayah lain, pasti akan menemaninya seharian. Takut anak itu tidak akan mengikutinya. Tapi dalam kasus Ye Chen, Ye Qingtian tahu. Dia sudah bisa berkomunikasi saat masih dalam kandungan. Dia tahu banyak, jadi tidak perlu. Ye Qingtian pergi, Ye Chen mengirim pesan kepada ibunya. Bu, aku mengantuk, aku akan tidur sebentar. Meskipun Mo Qing sedikit bingung. Karena dia sudah dewasa, dia tidak akan mengantuk. Dia bisa tidak tidur selama sebulan tanpa merasa lelah. Tapi dia tidak mengatakannya. Dia tersenyum lembut, ya, tidurlah. Ye Chen menutup matanya. Di permukaan dia tertidur,
Tapi sebenarnya dia sedang memeriksa hadiah yang dikirimkan oleh papan hadiah merah giok. Hadiah itu sudah dikirimkan sejak dia baru lahir. Namun, sistem sudah menyimpannya untuknya di ruang sistem. Di dalam ruang, sebuah ruang virtual tanpa batas muncul di benaknya. Di dalamnya, selain 3 harta karun kekacauan yang tergeletak tenang di tanah, ada juga seekor kucing kecil berbulu putih. Mungkinkah kucing kecil ini adalah anak binatang ilahi? Ye Chen berpikir dalam hati. Tapi sedetik kemudian, sebuah panel virtual muncul. Binatang ilahi harimau putih, tahap muda. Tingkat kesempurnaan agung. Dapat mengkonsumsi berbagai sumber daya untuk tumbuh perlahan. Sejak lahir sudah dalam tingkat kesempurnaan agung. Inikah kekuatan binatang ilahi? Jauh lebih kuat daripada keturunan binatang iblis kuno. Tapi yang tidak disangka adalah sistem ini bahkan memiliki fungsi analisis. Ini bagus. Kemudian, dia melihat ketiga barang itu lagi. Harta karun kekacauan. Salah satunya adalah sebuah tombak, berwarna merah keemasan. Aura darah menyelimuti badan tombak, menakutkan dan aneh, memberikan perasaan menyeramkan. Sangat jahat. Tombak jiwa, harta karun kekacauan. Harta karun kekacauan, tanpa tingkat, semuanya dapat dibagi. Masing-masing memiliki kemampuan unik. Tombak ini dapat langsung mengabaikan tubuh fisik, langsung melukai jiwa, dan dapat mengkonsumsi jiwa untuk memperkuat kekuatan tombak, membuatnya lebih kuat. Mengandung 3 kekuatan ilahi. Hanya dengan melihatnya, Ye Chen tahu ini adalah alat sihir apa. Alat sihir serangan murni yang didesain untuk menghancurkan tank. Satu tusukan, dan tank pun akan hancur. Dia melihat barang lainnya. Itu adalah sebuah labu kecil dari bahan kayu. Sebuah sulur naga terhubung ke leher labu, kecil dan indah. Memberikan kesan biasa saja. Tapi kemampuannya tidak sederhana. Labu penelan langit. Harta karun kekacauan. Labu ini dapat menelan segalanya, menyuling esensi menjadi cairan harta karun labu murni. Dapat digunakan di mana saja. Misalnya, untuk memperkuat alat sihir, memperkuat fisik. Semua benda bisa dilatih gambar. Melihat kemampuan ini, Ye Chen berbinar. Harta karun ini cukup hebat. Dia melihat harta karun terakhir, sebuah pagoda kecil yang indah. Seluruhnya hitam, diselimuti aura hitam yang suram dan aneh, memberikan perasaan yang sangat jahat. Pagoda iblis giok, harta karun kekacauan, menekan musuh, memurnikan jiwa. Pagoda ini memurnikan tubuh musuh, mengubahnya menjadi iblis, dan akan mengurangi hukuman sebesar 50%. 3 pedang harta karun kekacauan, setiap pedang sangat kuat, memang pantas disebut harta karun terkuat di dunia ini. Memang sesuai namanya. Keluarkan semuanya, pikir Ye Chen. Ya, sistem mengingatkan. Seketika, 3 harta karun pedang dan anak harimau putih dikeluarkan dari ruang sistem. Pada saat yang sama, langit tiba-tiba mendung dan berkabut. Petir menyambar, dan muncul lagi fenomena alam yang aneh. Adegan ini, Ye Chen merasakannya. Dia bertanya dalam hati, mengapa masih ada fenomena alam yang aneh? Seharusnya memang ada, hanya saja sebelumnya disembunyikan sementara oleh ruang sistem. Sekarang pemiliknya mengeluarkannya. Fenomena itu secara alami muncul kembali. Baiklah, sekarang seluruh negeri sia tahu. Ye Chen tidak peduli. Bagaimanapun, dia tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan kekuatannya. Di sisi lain, 10 menit lalu, di halaman keluarga Ye, perjamuan kelahiran ini. Ye Qingtian menghabiskan banyak uang, mengadakan lebih dari 1000 meja, mengundang semua orang di sekitarnya. Baik keluarga maupun rakyat jelata dia undang. Bahkan penguasa negara pun dia undang. Semuanya, hari ini adalah hari besar keluarga Ye saya. Saya tahu beberapa dari Anda yang hadir memiliki dendam terhadap saya, tetapi saya harap hari ini Anda bisa menunda kebencian untuk sementara waktu. Nikmati perjamuan ini dan rayakan kelahiran putra saya. Ye Qingtian berdiri di atas panggung tinggi. Mengangkat anggur dan berbicara dengan lantang, suaranya tidak terlalu keras atau terlalu pelan. Tepat terdengar oleh semua orang. Beberapa keluarga yang memusuhi keluarga Ye mendengar kata-kata Ye Qingtian. Juga sangat marah sampai mengertakkan gigi, tetapi masalah hari ini membuat mereka tidak punya pilihan lain. Keluarga Ye melahirkan jenius lagi. Seorang bayi yang sangat mungkin melampaui Ye Qingtian. Di masa depan, keluarga mereka ini harus semakin tunduk. Hahaha, karena keluarga Ye sudah bilang begitu. Maka dendam kita dihapuskan saja. Kedepannya, mohon keluarga Ye untuk lebih memperhatikan. Seorang kepala keluarga tersenyum menjilat. Dia mengangkat gelas anggurnya dan menyapu kepala keluarga lainnya. Semuanya, setelah bertahun-tahun, kita harus melupakannya. Mana ada begitu banyak dendam? Kita semua orang sia. Kata-kata itu, dia menenggak habisnya. Sangat melegakan. Kepala keluarga lainnya terkejut, wajah mereka memerah karena marah. Sialan. Semua kebaikan kamu yang dapat. Semua kata-kata baik kamu yang ucapkan. Kita tidak bisa menandingi keluarga Ye. Keluarga kecilmu belum bisa melakukan ini. Beberapa keluarga sudah merencanakan untuk membunuh keluarga ini setelah makan malam nanti. Hahaha. Ya, kami sudah lama lupa.
Untuk apa banyak kebencian? Kita semua adalah keluarga. Benar. Mari kita habiskan segelas anggur ini. Mulai sekarang, kita adalah sekutu. Setiap kepala keluarga, angkat gelasmu. Minum sampai habis. Anggur yang pedas mengalir di tenggorokan, memadamkan api di hati. Kebencian apa? Tidak ada kesempatan lagi. Penguasa negara datang. Saat itu juga, suara yang menggelegar memenuhi seluruh ruangan. Semua orang terkejut. Mereka semua meletakkan makanan atau gelas anggur di tangan, berdiri tegak serempak, memandang ke arah pintu dengan gugup dan terkejut. Penguasa negara benar-benar datang. Ye Qingtian bahkan bisa mengundang penguasa negara. Kedatangan penguasa negara benar-benar menggagalkan semua rencana orang-orang yang memusuhi keluarga Ye. Orang-orang itu menjadi lesu. Mereka memiliki status yang tinggi di hati penguasa negara. Bagaimana mereka berani membalas dendam? Detik berikutnya, tanah terangkat 5 meter. Naga petir ungu dengan bulu ungu di sekujur tubuhnya dan tanduk naga di kepalanya berjalan perlahan. Dia muncul di hadapan semua orang, dan di punggung naga petir ungu, ada sebuah singgasana. Xia Hai duduk di atasnya dengan wajah tenang. Tanpa marah pun, aura menindasnya bisa dirasakan dari jauh. Membuat semua orang gemetar ketakutan. Di belakangnya, ada pasukan 100 orang, masing-masing mengenakan baju zirah. Menunggangi kuda perang. 10 kavaleri lapis baja emas di depan, semuanya adalah kultivator alam inti emas. 90 kavaleri lapis baja perak di belakang adalah alam pembangunan fondasi. Ini adalah pengawal penguasa negara, mereka semua datang. Semua orang berlutut, wajah mereka pucat pasi. Menghormat penguasa negara. Hanya satu orang, Ye Qingtian, yang tidak berlutut. Dia dianugerahi bebas berlutut sejak lama. Tidak perlu berlutut saat bertemu penguasa negara. Silakan berdiri. Penguasa negara berbicara dengan ringan. Barulah yang lain berdiri. Para tetua keluarga Ye melihat penguasa negara tersenyum. Dengan cepat berlari mendekat, membungkuk dan tersenyum. Penguasa negara. Anda datang. Cepat duduklah. Penguasa negara. Kami sengaja meninggalkan tempat duduk untuk Anda. Silakan duduk. Penguasa negara bersedia menerima keluarga kami. Sungguh kehormatan bagi kami. Karena kedatangan Anda, keluarga Ye bersinar. Setiap tetua memuji dengan lidah yang fasih, menggunakan semua keterampilan sosial mereka. Xia Hai mengangguk, melompat, dan mendarat dengan kokoh di tanah. Dia berjalan santai ke depan. Para tetua membungkuk dan menunduk, baru berani mendongak setelah Xia Hai pergi. Yang lain pun begitu. Penguasa negara, Ye Qingtian melihat penguasa negara datang. Baru menggenggam tangannya dan memberi hormat. Selamat, Jenderal Ye. Hari ini, biji kilin telah matang. Masa depan keluarga Ye pasti tak terbatas. Xia Hai tersenyum tipis. Sejak di Akademi Nasional, dia sudah melihatnya dengan jelas. Putra Ye Qingtian ternyata bebas dari hukum alam. Ini menunjukkan bahwa anak itu pasti tidak sederhana. Pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan kalah dari Ye Qingtian. Bahkan bisa sangat tinggi. Xia Hai sangat bersemangat karena selama bertahun-tahun. Dari begitu banyak selir, hanya sedikit yang lahir jenius. Paling banter mereka punya sedikit kemampuan, tidak bisa disebut jenius. Yang lain yang berlevel ungu bahkan lebih biasa. Melihat putra pertama Ye Qingtian begitu luar biasa, hatinya sangat tidak seimbang. Terima kasih atas pujian Anda, penguasa negara.